Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 7. Pada video kali ini kami akan menjelaskan CJR atau Critical Journal Review yang telah kami kerjakan. Kami telah mengambil 10 artikel, di mana 10 artikel ini sudah kami review bagaimana isinya dan hasilnya. Adapun sebelum masuk ke pembahasan artikel, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Helfrido Lingkutom. Saya Muhammad Rizky Hidayah. Nama saya Ruth Octaviana Silalahi. Baik, saya akan membacakan artikel yang pertama. Yang pertama itu adalah judulnya Analisis Kualitas Daya Listrik pada Penggunaan Modul Surya Sederhana untuk Pompa Air Rumah Tangga. Jurnal ini kami ambil dari Jurnal Teknologi Elektro dan Kilat dan Energi atau Kilat. Untuk volume dan halamannya, volume 10 nomor 1 halaman 42 sampai 52. Tahun terbit 2021. Penulisnya Syarif Hidayat, Agung Haryanto dan Tasdik Darmana. Tujuan penelitian ini untuk menilai kualitas daya listrik atau faktor daya dan harmonisa dari inverter yang digunakan pada sistem PLTS untuk pompa air rumah tangga. Subjek penelitiannya sistem PLTS sederhana 1000 watt dengan beban pompa air 680 watt dan lampu 60 watt. Asesmen data yaitu pengukuran langsung arus, tegangan, faktor daya dan THD menggunakan alat ukur listrik. Data dianalisis dengan melihat nilai THD dan PF dibandingkan dengan standar IEEE. Untuk metode penelitiannya yaitu eksperimen pengukuran kualitas daya pada sistem PLTS operasional. Adapun langkah penelitiannya itu membuat rangkaian PLTS, menghubungkan beban, kemudian mengukur PF dan THDV. Selanjutnya itu menganalisis hasil berdasarkan standar. Adapun hasilnya yaitu faktor daya 0,95, THDV pompa 1,9% dan lampu 1,6%. Semua masih di bawah batas IEEE 519. Kekuatan penelitiannya yaitu pengukuran langsung, hasil realistis, fokus pada aplikasi rumah tangga, kemudian harmonisa dianalisis dengan standar resmi. Untuk kelemahannya tidak mencantumkan volume jurnal, variasi beban kurang, tidak menampilkan data arus harmonik secara rinci. Kemudian kesimpulan dari artikelnya yaitu penelitian memberikan gambaran jelas bahwa sistem PLTS sederhana yang masih menghasilkan kualitas daya yang baik. Kelemahannya terletak pada keterbatasan data dan cakupan beban. Tetapi hasilnya tetap valid dan dapat digunakan sebagai referensi awal studi kualitas daya pada PLTS rumah tangga. Selanjutnya itu ada artikel yang kedua dengan judul Analisis Kompensasi Tegangan SAG dengan Kontrol Histeresis dan ANN pada GI Singkaling Penyulang Pujon. Jurnalnya kami ambil dari Transmisi Jurnal Ilmiah Teknik Elektro. Volume dan halamannya itu halaman 73 sampai 79. Tahun terbit tahun 2020. Penulis Arif Trisno, Eko Suryo, Wijono dan Bambang Siswojo. Untuk penelitiannya itu membandingkan performa kompensasi tegangan SAG antara kontrol histeresis dan ANN pada DVR. Selanjutnya ada subjek penelitian yaitu sistem distribusi GI Singkaling dengan simulasi gangguan SAG 3 pasca ke tanah. Selanjutnya ada asesmen data. Data dihasilkan dari simulasi MATLAB atau Simulink berupa gelombang tegangan setelah kompensasi. Adapun metode penelitiannya itu simulasi digital menggunakan MATLAB atau Simulink pada 2 model kontrol DVR. Selanjutnya ada langkah penelitian. Langkah-langkahnya yaitu pertama pemodelan sistem, selanjutnya penyisipan gangguan, kemudian pengujian kontrol histeresis, selanjutnya ada pengujian ANN dan perbandingan hasil. Untuk hasilnya, histeresis kompensasi 95,9% stabil, ANN kompensasi 104,3%, namun terjadi over voltage. Adapun kekuatan penelitian, perbandingan metode jelas
model simulasi realistis, hasil numerik mudah dipahami. Tapi ada kelemahannya, yaitu tidak ada pembuktian eksperimen nyata. Parameter ANN tidak dijelaskan detail. Tidak ada rentang variasi gangguan. Nah, untuk simpulannya, penelitian menunjukkan kontrol histeresis lebih aman dan stabil dibandingkan ANN. Kelemahannya adalah kurangnya validasi eksperimen nyata, namun secara teoritis, hasil simulasi sangat berguna untuk pengembangan kontrol DVR. Kemudian ada artikel yang ketiga, dengan judul Analisis Kualitas Daya Listrik Akibat Dampak Beban Non-Linear. Jurnalnya kami ambil dari Jurnal Sinergi Politeknik Negeri Medan. Untuk volume dan halaman, yaitu volume 10 nomor 2 halaman 75 sampai 84, tahun terbit 2024. Penulisnya Omsar Rudianto Nadea, Rismen Sinambela, dan Martua Mani. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh beban nonlinear terhadap tegangan, arus, faktor daya, dan THD pada gedung BPK Penabur. Subjek penelitiannya, panel listrik gedung BPK Penabur dengan banyak peralatan elektronik modern. Asesmen datanya yaitu diambil dari pengukuran langsung menggunakan Power Quality Analyzer Fluke 43B dan pada titik panel utama. Metodenya, metode eksperimen pengukuran kualitas daya nyata. Kemudian ada langkah penelitian, yaitu pengukuran tegangan, arus, THDV atau THDI, kemudian analisis standar SPLN dan IEEE. Selanjutnya penentuan solusi. Untuk hasil dari artikelnya yaitu THDV 3,41%, di bawah 5%, THDV 7,13%, juga di bawah 15%, PF atau power factor 0,98, kualitas daya masih memenuhi standar. Untuk kekuatan penelitiannya menggunakan alat ukur standar industri, data real, kemudian analisis standar lengkap, dan kelemahannya tidak membahas harmonik orde tinggi. Sampel lokasi hanya satu gedung, tidak menguji solusi filter secara langsung. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah penelitian sangat kuat dalam pengukuran langsung, namun cakupannya terbatas pada satu lokasi. Meski demikian, hasilnya valid untuk menggambarkan dampak beban nonlinear pada gedung perkantoran modern. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya jurnal yang keempat yang berjudul Kajian Kualitas Daya Listrik PLTS System of Grid di STT PLN. Dimana jurnal ini yaitu Jurnal Energi dan Kelistrikan Institut Teknologi PLN. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu menganalisis kualitas daya listrik sistem PLTS of Grid di STT PLN dan membandingkannya dengan standar IEEE 519 tahun 1992 dan SPLN nomor 1 tahun 1995. Adapun subjek penelitiannya yaitu sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS of Grid milik STT PLN termasuk modul PV, inverter, dan baterai. Asesmen datanya itu data harmonik, arus, dan tegangan diukur dari sistem PLTS yang beroperasi, kemudian dibandingkan dengan batas standar. Penelitian menggunakan nilai THDI dan THDV sebagai indikator kualitas daya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental atau pengukuran langsung sistem PLTS dan analisis perbandingan dengan standar kualitas daya. Langkah penelitiannya itu dimulai dari identifikasi sistem PLTS of Grid. Yang kedua, pengukuran tegangan dan arus pada sistem saat operasi. Yang ketiga, analisis THDI dan THDV. Dan yang keempat itu perbandingan hasil dengan standar IEEE 519 tahun 1992 dan SPLN nomor 1 tahun 1995. Adapun hasil penelitiannya yaitu nilai THDI dan THDV sistem PLTS of Grid berada di batas standar yang ditetapkan melebihi 5% sehingga menunjukkan kualitas daya yang kurang ideal. Adapun kekuatan penelitiannya itu fokus pada aplikasi nyata atau PLTS of Grid yang sangat relevan dengan tren energi terbarukan. Yang kedua, perbandingan dengan dua standar IEEE dan SPLN menambah validitas analisis. Dan yang ketiga, indikator harmonik atau arus dan tegangan diukur secara konkret.
Adapun yang menjadi kelemahan penelitian ini yaitu tidak ada analisis solusi mitigasi harmonik, misalnya filter dalam penelitian. Yang kedua, variasi beban atau kondisi operasional PLTS mungkin terbatas, tidak memperlihatkan skenario beban berbeda. Dan yang ketiga, beban temporal tidak jelas, apakah diukur pada berbagai kondisi penyinaran atau beban baterai. Kesimpulannya ialah penelitian ini memberi wawasan penting bahwa PLTS off-grid dapat mengalami kualitas daya rendah yang beresiko pada peralatan listrik. Meski demikian, penelitian ini belum mengeksplor mitigasi, jadi ada celah untuk risk lanjutan seperti penggunaan filter, harmonik, atau optimasi inverter. Hasil review ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian valid dan aplikatif, aspek solusi belum ditangani secara mendalam. Selanjutnya yaitu jurnal yang kelima. Jurnal kelima ini berjudul Analisis Kualitas Daya Listrik pada Penggunaan Modul Surya Menggunakan Inverter pada Beban Rumah Tangga. Itu diambil dari jurnal Teknik Elektro atau Index Analytics, di mana tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas daya listrik pada sistem energi surya yang menggunakan inverter dalam beban rumah tangga, khususnya terkait harmonisa, tegangan arus, dan faktor daya. Adapun subjek penelitiannya itu sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala kecil menggunakan panel surya, inverter, dan beban rumah tangga. Adapun asesmen datanya yang diperoleh itu melalui pengukuran langsung menggunakan alat ukur kualitas daya atau power quality analyzer pada sisi output inverter dengan berbagai variasi beban listrik rumah tangga untuk melihat perubahan tegangan arus, THD, dan faktor daya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode eksperimen dengan teknik pengukuran langsung pada sistem PLTS berbasis inverter, di mana data analisis dengan membandingkan nilai hasil pengukuran dengan standar IEEE 519 terkait batas THD dan stabilitas tegangan. Adapun langkah penelitian dimulai dari instalasi sistem panel surya dan inverter, selanjutnya pengaturan variasi beban listrik, selanjutnya pengambilan data tegangan arus, THD, dan faktor daya, selanjutnya analisis hasil pengukuran dan perbandingan dengan standar, dan yang kelima terakhir penarikan kesimpulan mengenai kualitas daya. Adapun hasil dari penelitiannya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa beban nonlinear meningkatkan nilai THD, arus, dan tegangan pada output inverter. Faktor daya cenderung menurun saat beban meningkat dan terdapat fluktuasi tegangan yang signifikan pada beberapa variasi beban. Kekuatan penelitian ini dilakukan dengan pengukuran langsung atau real eksperimen menggunakan alat ukur kualitas daya sehingga hasilnya akurat. Penelitian juga relevan dengan perkembangan energi terbarukan, khususnya penggunaan PLTS skala rumah tangga. Adapun yang menjadi kelemahan penelitian ini yaitu lingkup penelitian terbatas pada satu jenis inverter dan satu konfigurasi sistem PLTS, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi untuk berbagai sistem dan beban yang lebih luas. Analisis mitigasi kualitas daya juga belum dibahas mendalam. Jadi menjadi simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan inverter dalam sistem modul surya berpengaruh terhadap kualitas daya listrik, terutama dalam bentuk peningkatan harmonisa, penurunan faktor daya, dan fluktuasi tegangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi seperti penggunaan filter harmonisa dan pengaturan kapasitor bank untuk meningkatkan kualitas daya pada beban rumah tangga. Selanjutnya ialah jurnal ke-6 yang berjudul Analisis Faktor Daya Menggunakan Kapasitor Bank untuk Meningkatkan Kualitas Daya Listrik di Wisma Nusantara Internasional, di mana jurnal ini diambil dari Jurnal Sains dan Informatika atau JSI. Yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peningkatan kualitas daya melalui perbaikan faktor daya menggunakan pemasangan kapasitor bank sebagai kompensasi daya reaktif pada gedung Wisma Nusantara Internasional. Yang menjadi satu tujuan penelitiannya yaitu sistem kelistrikan gedung Wisma Nusantara Internasional dengan kapasitas beban listrik yang menggunakan banyak beban induktif. Adapun asesmen datanya dikumpulkan melalui hasil pengukuran langsung arus, tegangan, dan faktor daya sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor bank menggunakan alat ukur digital dan perhitungan teknis daya reaktif. Yang menjadi metode penelitian ialah analisis kuantitatif
dengan membandingkan nilai faktor daya aktual sebelum pemasangan kapasitor bank dan setelah pemasangan, serta menghitung kebutuhan kapasitor menggunakan rumus kompensasi daya reaktif. Yang menjadi langkah penelitian dalam penelitian ini, yang pertama pengukuran awal faktor daya pada kondisi existing, yang kedua perhitungan kebutuhan kapasitor bank berdasarkan nilai daya reaktif dan target faktor daya, yang ketiga pemasangan kapasitor bank, yang keempat pengukuran ulang, dan yang kelima itu perbandingan hasil dan evaluasi peningkatan kualitas daya. Yang menjadi hasil penelitiannya itu penerapan kapasitor bank berhasil menaikkan faktor daya dari nilai awal 0,74 menjadi 0,96, dan penurunan arus beban juga terjadi sebesar 18%, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya tagihan listrik karena turunnya biaya peneliti faktor daya. Menjadi kekuatan penelitian ini berbasis data real di lapangan, memberikan hasil terukur dan aplikatif, analisis perhitungan jelas, dan dapat dijadikan acuan implementasi di lokasi industri dan gedung besar lainnya. Menjadi kelemahan penelitian ini adalah tidak membahas secara detail efek samping pemasangan kapasitor bank, seperti kemungkinan resonansi atau harmonisa yang muncul. Pengujian dilakukan di satu lokasi saja sehingga generalisasi terbatas. Yang menjadi kesimpulan dari jurnal ini adalah pemasangan kapasitor bank terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas daya pada sistem kelistrikan gedung dengan beban induktif. Faktor daya meningkatkan signifikan dan memberikan dampak positif berupa efisiensi energi serta penurunan biaya listrik. Penelitian ini menegaskan pentingnya kompensasi daya reaktif sebagai strategi peningkatan kualitas daya. Selanjutnya jurnal yang ketujuh ialah dengan judul Analisis Perbandingan Kualitas Daya Listrik Berdasarkan Harmonisa pada Motor Listrik dengan Suplai Tenaga Surya dan PLN. Dimana jurnal ini diambil dari JITET atau Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan. Dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kualitas daya berdasarkan nilai harmonisa arus dan tegangan atau THDI dan THDV pada motor listrik satu fase yang disuplai dari PLTS off-grid dan dari PLN, serta membandingkannya dengan standar IEEE 519 tahun 2014. Yang menjadi subjek penelitiannya yaitu motor listrik satu fase 300 watt sebagai beban dan dua sumber suplai energi yaitu PLN dan PLTS off-grid. Asesmen datanya diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan Hioki Clamp-on Power High Tester 3286-20 dan simulasi menggunakan software etap 12.6. Metode penelitiannya itu metode eksperimen dan simulasi, yaitu melakukan pengukuran THDV dan THDI pada motor listrik dengan suplai PLN dan PLTS, kemudian membandingkan hasilnya dengan simulasi etap 12.6 serta mengevaluasi terhadap standar IEEE 519 tahun 2014. Yang menjadi langkah penelitiannya itu yang pertama pengambilan data lapangan suplai PLN dan PLTS, yang kedua pengukuran harmonisa tegangan dan arus, yang ketiga simulasi sistem di etap, yang keempat validasi perbandingan pengukuran dan simulasi, yang kelima analisis kesesuaian dengan batas standar IEEE. Menjadi hasil penelitiannya, THDV pada kedua sumber yaitu PLTS dan PLN yaitu sama sekitar 2,3%, masih di bawah batas standar 8%. THDI PLN-nya 7,7% dan dari PLTS 7,2%, yang dimana itu juga masih di bawah batas yaitu 8%. Simulasi etap menunjukkan pola harmonisa pada orde ganjil yaitu 3, 5, dan 7. Yang menjadi kekuatan penelitian ini menggunakan data real dan simulasi sekaligus sehingga hasil dapat divalidasi membandingkan dua sumber energi berbeda yang relevan terhadap tren energi terbarukan. Yang menjadi kelemahan penelitian ini tidak mempertimbangkan perbedaan kondisi beban atau variasi daya motor, tidak membahas dampak harmonisa jangka panjang, serta simulasi PLTS menggunakan model PLN karena keterbatasan etap. Sehingga yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas daya pada motor yang disuplai PLTS dan PLN dinyatakan sama-sama baik karena THDV dan THDI masih dalam batas IEEE 519 tahun 2014. Sumber PLTS pun menunjukkan kualitas sedikit lebih baik karena kondisi inverter masih baru sehingga distorsi arus lebih kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan membaca jurnal yang ke-8 yang berjudul Kemajuan Integrasi
energi terbarukan pertimbangan stabilitas jaringan dan kualitas daya, yang dimana jurnalnya Journal of Technology and Engineering, volume dan halaman volume 1 nomor 1 halaman 6-10. Tahun 2023, penulisnya Yuni Setiawati, reviewer kelompok 7, tanggal 23 November 2025. Tujuan penelitian menyelidiki perkembangan terbaru integrasi energi terbarukan ke jaringan listrik dengan fokus pada stabilitas jaringan dan kualitas daya. Subjek penelitian, sistem jaringan listrik yang terintegrasi dengan energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro. Asesmen data historis produksi energi, kualitas daya, studi kasus, dan hasil simulasi komputer. Metode penelitiannya, pengumpulan data, tinjauan literatur, studi kasus, simulasi komputer, pemodelan matematis, dan perbandingan teknik. Langkah penelitian, yang pertama itu pengumpulan data, terus literatur, yang ketiga studi kasus, lanjut ke simulasi, pemodelan, dan analisis dan kesimpulan. Hasil penelitiannya, fluktuasi energi terbarukan, stabilitas meningkat dengan penyimpanan energi, masalah kualitas daya dapat dikurangi dengan kontrol cerdas. Kekuatan penelitiannya, metode komprehensif mencakup simulasi dan studi kasus, pembahasannya jelas. Kelemahan penelitiannya, tidak menyertakan data kuantitatif detail studi kasus secara rinci. Kesimpulannya, integrasi energi terbarukan memiliki tantangan stabilitas dan kualitas daya, namun dapat diatasi dengan penyimpanan energi dan kontrol adaptif. Jurnal ke-9 yang berjudul Kualitas Daya Listrik, Pengaruh dan Penanganannya, jurnal dari Diseminasi Teknologi, yang dimana volume dan halamannya volume 5 nomor 1 halaman 17-26. Reviewer kelompok 7, tanggal 23 November 2025, yang penulisnya Hendra Martayuda. Tujuan penelitiannya, mengidentifikasi permasalahan kualitas daya listrik, pengaruhnya terhadap peralatan listrik, serta menentukan metode penanganan yang tepat. Subjek penelitiannya, sistem tenaga listrik, gedung jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unsri. Asesmen datanya, pengukuran tegangan dan arus, THD, catatan kejadian, data beban, pemeriksaan visual dan fisik, serta rekaman pemantauan daya. Metode dari penelitiannya, yang pertama ada pengukuran data, terus pengukuran tegangan dan arus, inspeksi visual dan fisik, pemantauan daya, analisis bentuk gelombang, serta perbandingan dengan standar IEEE dan IEC. Langkah penelitian yang pertama ada penyetelan batasan tegangan atau arus, yang kedua identifikasi lokasi pemantauan, yang ketiga pemeriksaan visual dan fisik, yang keempat pengukuran tegangan arus dan THD, yang kelima pemantauan panel board dan receptacle, yang keenam analisis kejadian, yang ketujuh evaluasi dan rekomendasi. Hasil dari penelitian ini terjadi distorsi, harmonisa, impuls elektromagnetik, potensi SAG, serta peran wiring sistem terhadap kualitas daya. Kekuatan dari penelitian ini, analisis lengkap, alat ukur profesional, serta data teknis rinci, solusi komprehensif. Kelemahan dari penelitian ini, lingkup lokasi terbatas, tidak ada simulasi komputer, beberapa data waktu tidak lengkap. Kesimpulannya, masalah kualitas daya disebabkan beban nonlinear, impuls, dan wiring lama. Dapat ditangani melalui perbaikan koneksi, UPS, dan filter harmonisa. Jurnal yang terakhir yang ke-10 yang berjudul Efektivitas Pemasangan Kapasitor di Gardu Induk terhadap Kualitas Daya di Jaringan Transmisi. Jurnal dari Teknik Elektro ITP, volume dan halaman volume 10 nomor 1 halaman 31-35. Tahun 2021, penulisnya Andi M. Nurputra dan Bella Safira Putri. Reviewer kelompok 7 pada tanggal 23 November 2025. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemasangan kapasitor SAN di GI Paulimo dalam memperbaiki kualitas daya. Subjek penelitiannya, sistem kelistrikan pada GI Paulimo dan penghantar yang terhubung Indarung 1 dan 2, PIP, Simpang Haru 1 dan 2, Lubuk Alung. Asesmen datanya, data beban harian, aliran daya,
nilai PF tiap penghantar, dan hasil simulasi etap. Metode penelitiannya, simulasi load flow analisis menggunakan etap. Langkah penelitiannya yang pertama, modal sistem di etap, yang kedua simulasi beban normal, yang ketiga simulasi beban puncak, yang keempat pemasangan kapasitor, yang kelima perbandingan hasil. Hasil penelitiannya, faktor daya meningkat signifikan pada Indarung 1 dan PIP. Namun Indarung 2 dan PIP belum mencapai SPLN 70. Kekuatan dari penelitian ini, simulasinya akurat, data lengkap, analisis jelas sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor. Kelemahan dari penelitian ini, tidak ada pengujian lapangan, kapasitor hanya dianalisis di satu lokasi. Beberapa penghantar tidak mencapai standar SPLN. Kesimpulannya, kapasitor SAN meningkat faktor daya hingga lebih dari 40%, namun beberapa penghantar masih belum memenuhi SPLN sehingga perlu kapasitas lebih besar atau penempatan optimal. Sekian, terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.